Tidak hanya Jokowi, Prabowo akhirnya terseret juga dalam kasus Hasto. Jokowi yang dituduh memerintahkan KPK mentersangkakan Hasto karena Hasto terus-menerus menyerang Jokowi dan keluarga yang pada akhirnya mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarga dari PDIP. Jokowi bisa memerintahkan KPK karena dianggap pimpinan KPK pilihan Jokowi. Karena itu kasus Hasto kasus politis, bukan murni kasus hukum. Tentu saja baik Jokowi maupun KPK membantah tuduhan atau anggapan itu. Kasus Hasto murni kasus hukum. Konstruksi hukumnya langsung disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto. Sangat mantap dan tak ada keraguan. Hasto mangkir pada pemanggilan pertama, rumahnya langsung digeledah. KPK bergerak cepat dan tak mengulur waktu. Datang pada pemanggilan kedua, semua orang yakin bahwa Hasto pasti bakal ditahan. Hanya 3,5 jam berada di gedung KPK, Hasto tersenyum dan dadah-dadah keluar dari gedung KPK. Hasto seperti tak diperiksa sebagai tersangka, dianggap hanya ngopi-ngopi saja di gedung KPK. Rasanya tak ada tersangka KPK yang diperiksa sesingkat itu. Dengan enteng juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa masih butuh memeriksa beberapa saksi lagi yang belum hadir. KPK seperti blunder. Kasus Hasto benar-benar kuat nuansa politisnya. Muncul kabar terjadi telepon-teleponan antara Prabowo dan Megawati, lalu telepon-teleponan antara Prabowo dan Ketua KPK. Disinilah awal mulanya Prabowo terseret dalam kasus Hasto ini. Padahal Prabowo sendiri mengatakan sejak awal kasus hukum jangan bermuatan politis. Apakah kasus Hasto ini memang bermuatan politis sehingga Prabowo mau mencegahnya? Berarti benar KPK menjalankan pesanan politik Jokowi, sungguh misteri. Jokowi malah memilih bersilaturahmi ke Yogyakarta menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini benar-benar Raja Jawa yang ditemui Jokowi, tak ada duanya. Sri Sultan tak mau membuka apa yang dibicarakan dengan Jokowi selama hampir 2 jam itu. Silaturahmi dan urusan pribadi, kata Sri Sultan. Jokowi menambahkan sedikit soal ekonomi dan politik global. Hebat juga Jokowi dan Sri Sultan membahas soal ekonomi dan politik global tanpa Prabowo. Silaturahmi, saya udah lama nggak berjumpa dengan beliau. Itu aja. Diundang beliau atau seperti apa sih Pak? Ya. Ada pembicaraan politik nggak? Enggak. Artinya Silaturahmi biasa karena lama saya nggak berjumpa dengan beliau. ada pembicaraan terkait pembangunan atau pemerintahan? Ya hampir 2 jam ya ngomong dari banyak hal. Ya. Di sipil Pak, dikit Pak. Salah satunya apa Pak yang ditekankan waktu yang paling penting dalam pembicaraan tadi terkait pembangunan? Lebih banyak tadi di geopolitik dan ekonomi global. Apakah dengan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Jokowi sedang menyeret Sri Sultan ke konflik dirinya dengan Megawati? Tentu saja harus dijawab tidak. Tapi di tengah polemik KPK dan kasus Hasto ini, ditambah pula Prabowo, menemui Sri Sultan ini langkah kuda yang tak diperhitungkan oleh orang lain. Politik simbol seperti itu memang mainan Jokowi betul. Masih ingat saat dulu di demo, Jokowi malah melihat kawanan bebek. Ngeri. Baik Ketua KPK maupun pihak Prabowo dan pihak Megawati membantah adanya telepon-teleponan segitiga itu. Tiba-tiba saja Prabowo terseret, bahkan tidak hanya terseret, tapi menjadi sentral dalam kasus Hasto ini. Bayangkan Megawati telepon Prabowo, Prabowo telepon Ketua KPK, Jokowi cari perlindungan ke Sultan. Benar-benar politik tingkat tinggi. Apalagi kalau nanti Hasto menang pra-peradilan. Exitnya menyelamatkan semua pihak atas dasar menghormati putusan hakim. Ulah KPK dalam kasus Hasto ini menurut Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, tak akan memperbaiki indeks persepsi pemberantasan korupsi kita, malah tambah jeblok. Harusnya KPK menahan Hasto pada pemanggilan kedua itu.
begitu menggebu-gebu di awal tapi terasa kempes di akhir. Tak bisa disebut lagi kecuali KPK sudah masuk angin. Pemeriksaan Hasto terlalu singkat, tak sesuai dengan penjelasan pada saat konversi pers pertama dulu. Wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo kembali mengemuka di tengah kasus Hasto ini. Megawati memulai saat pidato pada HUT PDIP ke-52. Ia menceritakan ada yang minta bertemu, minta dibuatkan lagi nasi goreng. Siapa lagi kalau bukan Prabowo? Entahlah bagaimana persisnya kronologi itu, campur aduk saja. Anakronistik. Coba Mas Bowo kalau ada anak buahnya dibegitukan, pasti tak terima. Ini juga perkataan Megawati yang ditujukan kepada Prabowo. Prabowo dipuji, Jokowi dicaci, ini sudah pula mainan politik PDIP sejak awal. Sudah bosan juga kita, seperti tak ada habis-habisnya. Prabowo tak mau merusak partai orang, apakah itu artinya Jokowi mau? Bukankah berpisah jalannya PDIP dan Jokowi baru setahun terakhir saja dan 9 tahun bersama? Apakah 9 tahun itu ikut juga merusak partai orang lain? Tapi terbukti cara PDIP itu gagal. Prabowo butuh dukungan PDIP, tapi bukan dengan cara meninggalkan Jokowi. Apakah kasus Hasto ini titik baliknya? Entahlah.